Assalamualaikum, kembali lagi di channel Legowo Story. Sebelum lanjut ke videonya, mohon bantuannya untuk subscribe channel ini. Terima kasih. Bab 3170, Asap Serigala Meletus. Yihe berdiri di atas kota, memandangi ribuan serigala iblis di bawah, hatinya penuh keengganan dan rasa bersalah. Terutama Nalang Feng, Yihe tahu posisinya di hati Yixia. Yixia bermain di hutan sejak kecil, dan selalu ditemani oleh Lang Feng. Bisa dikatakan Lang Feng memperhatikan Yixia tumbuh dewasa. Tapi sekarang, Yixia ingin Lang Feng mati. Yihe tahu bahwa Yixia lebih sedih darinya saat ini, tapi dia harus melakukan ini. Kota Kekaisaran Iblis diperintah oleh harimau untuk jangka waktu tertentu. Banyak tentara setia dibunuh secara brutal, dan kesetiaan seluruh kota Kekaisaran Iblis kepada Yihe menurun drastis. Menghadapi musuh besar sekarang, dan perbedaan kekuatan, tidak dapat dihindari bahwa hati banyak prajurit di kota Kaisar Iblis akan terguncang. Dan Yixia juga memahami hal ini, jadi dia memerintahkan Lang Feng untuk memimpin kawanan serigala iblis untuk memblokir serangan itu. Karena saat ini hanya Lang Feng yang paling setia. Yixia juga ingin aura kematian serigala iblis yang tak kenal takut menginfeksi tentara di seluruh kota Kekaisaran Iblis. Biarkan para prajurit kota Kekaisaran Iblis ini mendapatkan kembali semangat juang mereka. Demikian pula, Lang Feng juga memahami hal ini, jadi dia setuju tanpa ragu-ragu. Jika kematiannya bisa ditukar dengan keselamatan kota Kekaisaran Iblis, maka dia akan mati tanpa penyesalan. Lang Feng berdiri dengan tenang di depan ribuan serigala iblis. Angin sepoi-sepoi bertiup, membuat rambut di tubuh Lang Feng berfluktuasi mengikuti angin. Menari, menghadapi puluhan ribu pasukan musuh, mata Lang Feng penuh dengan kegigihan dan pantang menyerah. Tanpa rasa takut sedikitpun, ribuan monster serigala itu juga memiliki mata yang tajam, menunjukkan taring yang menakutkan. Lang Feng setia pada kota Kekaisaran Iblis. Tapi ribuan serigala iblis ini setia pada Lang Feng. Karena kesetiaan, tidak ada rasa takut akan kematian. Membunuh, Lang Feng tiba-tiba meraung, dan seluruh tubuhnya langsung berubah menjadi serigala iblis besar, bergegas menuju pasukan musuh, dan ribuan serigala iblis di belakangnya juga bergegas keluar bersama. Dalam sekejap, ribuan serigala iblis menyerbu pasukan musuh yang berjumlah 10.000 orang dan mulai bertarung. Serigala monster ini tidak kuat, bahkan Lang Feng pun tidak terlalu kuat, tidak ada bandingannya dalam mengikuti lawan. Namun mereka bertekad untuk mati dan tidak takut. Suara pembunuhan itu mengguncang langit, asap ada di mana-mana. Di bawah kota Kaisar Iblis, seketika ada segunung mayat dan lautan darah. Melihat pemandangan di depannya, air mata Isa mengalir perlahan. Setelah lebih dari 10 menit, suara pembunuhan berangsur-angsur berhenti, dan asap mesiu berangsur-angsur menyebar. Ribuan serigala iblis semuanya tergeletak di genangan darah, tidak ada satupun yang selamat. Tapi kerusakan yang ditimbulkannya pada musuh sangat rendah. Saya melihat tubuh Lang Feng tergantung tinggi di atas tombak, musuh memprovokasi dengan cara ini. Melihat tubuh Lang Feng, Yixia tidak tahan lagi, menutupi wajahnya dan menangis. Mata Yi Hyuk juga menjadi basah. Banyak tentara di kota Kekaisaran Iblis melihat pemandangan ini. Masing-masing dari mereka dipenuhi dengan niat membunuh, dan saat benang merah muncul di mata mereka, darah banyak tentara di kota Kekaisaran Iblis muncul. Di puncak gunung beberapa mil jauhnya, Raja Li melihat bawahannya telah menggantung tubuh Lang Feng dengan cara yang provokatif, dan langsung mengumpat dengan marah, "Idiot, kamu masih memprovokasi dengan cara ini. Ini untuk membangkitkan kekeras-kepalaan pihak lain, perlawanan? Ayah, biarpun kota Kekaisaran Iblis menolak, terus kenapa para penguasa kota Kekaisaran Iblis telah dibersihkan? Ada beberapa orang dengan pikiran tidak stabil, yang tidak dapat menghasilkan banyak uang." Li Xing berkata tanpa ragu-ragu kentut, "Apa yang kamu tahu? Suruh seseorang segera mundur." Raja Li memarahi Li Xing dengan kasar. Li Xing tidak berdaya, dan ketika dia hendak menarik tentara yang sedang menyelidiki di depan, dia tiba-tiba mengguncang gunung, dan suara pembunuhan mengguncang langit.
Saya melihat gerbang kota Kekaisaran Iblis perlahan terbuka, dan puluhan ribu tentara bergegas keluar kota. Para prajurit kota Kekaisaran Iblis ini meraung satu persatu, mata mereka penuh aura pembunuh. Para prajurit kota Kekaisaran Iblis, yang awalnya pemalu, sekarang seperti membunuh dewa satu persatu. Bab 3171, kembali. Tanpa perintah Yihe, beberapa jenderal tidak tahan, membuka gerbang kota dan bergegas keluar. Darah mereka terangsang, dan mereka perlu membunuh untuk melampiaskannya. Melihat para prajurit yang bergegas keluar dari kota Kekaisaran Iblis, Li Xing sedikit terkejut. Dia tidak percaya bahwa ini sebenarnya adalah seorang prajurit dari Demon Imperial City. Kalian pasti tahu kalau prajurit-prajurit ini semua dibuli oleh Huben. Kok bisa ada darahnya? Yang berlumuran darah pasti sudah lama dibunuh oleh Huben. Ke atas. Tapi sekarang, para prajurit kota Kekaisaran Iblis ini, yang pada awalnya tampak pengecut, telah menunjukkan semangat tak kenal takut pada saat ini. Li Xing tidak punya waktu untuk mengeluarkan perintah mundur, dan puluhan ribu orang yang menjelajahi jalan itu terhanyut dalam sekejap. Para prajurit kota Kekaisaran Iblis mengayunkan senjata mereka seperti orang gila. Tidak takut hidup dan mati, tidak takut arus. Tiba-tiba, para prajurit kota Raja Mingli yang terbunuh membuang helm dan baju besi mereka, dan mundur satu demi satu. Melihat semua ini, Yihe dipenuhi dengan kegembiraan di dalam hatinya. Namun dia tahu bahwa stimulus singkat ini mengejutkan Raja Li, tetapi pasti akan menjadi semakin sulit di masa depan. Yihe memerintahkan para prajurit untuk kembali ke kota, karena ketika Raja Li bereaksi, tidak ada satupun prajurit yang bergegas keluar yang akan kembali. Di bawah kota Kaisar Iblis, ketenangan berangsur-angsur kembali. Hanya mayat-mayat di seluruh pegunungan dan dataran, yang menandakan bahwa tempat ini baru saja mengalami pembantaian. Matahari terbenam menyinari darah merah cerah, memancarkan cahaya merah. Beberapa burung gagak melayang di udara, membuat panggilan tajam. Setelah nafas berdarah, yang dibawanya hanyalah kesedihan. Melihat mayat di tempat itu, hati setiap prajurit diselimuti awan gelap. Ayah, ayo kita kembali dan istirahat, hari sudah mulai gelap, mungkin tidak mudah untuk menyerang kota Raja Mingli. Kata Isa lembut, tapi Yihe berdiri tak bergerak, dan semua yang mati di bawah adalah rakyatnya. Yihe patah hati, melihat Yihe tidak bergerak, Yixia tetap di sisinya, melihat mayat di bawah kota Kekaisaran Iblis tanpa bergerak. Saya tidak tahu berapa lama, tapi hari sudah gelap gulita. Bulan purnama menggantung tinggi, menerangi daratan, seolah-olah lapisan perak telah ditaburkan di atas daratan. Ayah, lihat apa itu? Yixia tiba-tiba menemukan bahwa di depan bulan purnama, ada bayangan terbang ke arah mereka. Di saat yang sama, Li Xing di puncak gunung juga menemukan bayangan di udara. Ayah, ada situasi, Li Xing berteriak keras. Raja Li keluar dari tenda, melihat ke atas, dan menemukan bahwa di udara, ada sebuah kapal besar. Pesawat udara, pesawat. Li Wang sedikit mengernyit, bagaimana mungkin ada pesawat di sini, di area ini? Jadi Sekte Langit Terbang memiliki sebuah pesawat, tetapi pesawat dari Sekte Langit Terbang tidak boleh terbang ke sini? Raja Li bingung, dia tidak mengerti mengapa sebuah pesawat tiba-tiba muncul. Apakah kamu ingin menembak jatuh pesawat itu? Li Xing bertanya. Namun Raja Li melambaikan tangannya, lihat dan beritahu saya, siapa yang mengemudikan pesawat itu ke sini? Tahukah Anda, pesawat itu adalah barang langka, tidak semua orang bisa memilikinya. Selain mahalnya biaya pesawat, juga membutuhkan dukungan teknis dan sumber daya yang tinggi. Sekalipun mereka mengenal Li Wangcheng, mereka tidak bisa membangun sebuah pesawat. Li Wang merasa bahwa dia tidak akan menjadi orang biasa jika dia bisa memiliki sebuah pesawat, jadi dia tidak berani bertindak gegabah. Jika pada saat ini, menyinggung keluarga sekte manapun, maka kerugiannya lebih besar daripada keuntungannya. Li Xing dan Li Wang menyaksikan tanpa daya saat pesawat itu terbang menuju langit di atas kota Kekaisaran Iblis. Namun saat ini, Yihe yang sedang berdiri di tembok kota,
akhirnya tersenyum saat melihat pesawat itu semakin dekat. Tuan Chen, ini seharusnya menjadi kembalinya Tuan Chen. Yihe mengerti betul bahwa Chen Ping bersama Jiyun dari Fei Tianzong. Jadi jika Chen Ping kembali sebagai pesawat udara, dia tidak akan terkejut sama sekali. Chen Ping, bagaimana dia bisa kembali dengan pesawat? Bukankah pesawat ini memiliki rute yang tetap? Yixia sedikit penasaran dan tidak mengerti apa yang harus dilakukan Chen Ping agar bisa kembali sebagai pesawat udara. Bab 3172, satu-satunya cara. Yihe tersenyum ringan, tidak mengatakan apa-apa tapi menatap pesawat di langit. Pesawat itu perlahan terbang di atas kota Kekaisaran Iblis, dan Chen Ping juga melihat para jenderal di tembok kota menunggu dalam pertempuran penuh. Tuan Chen, apa yang terjadi di sini? Lihat mayat-mayat berserakan. Mungkinkah sedang terjadi perang? Bertarung, melihat bagian depan kota Kekaisaran Iblis, Jiyun terkejut dengan tumpukan mayat dan lautan darah. Adegan yang dia lihat tidak lebih dari pertarungan antara dua sekte, dan ratusan orang terbunuh atau terluka. Itu tidak banyak. Tapi pemandangan di depan saya, ada puluhan ribu mayat, dan mayat-mayat itu menumpuk di atas bukit. Itu terlalu berdarah dan menakutkan. Gao Qilan tidak bisa menahan muntah saat melihat adegan ini. Chen Ping sedikit mengernyit, dan wajahnya menjadi sangat bermartabat. Dia tahu bahwa hanya ada satu kemungkinan terjadinya hal seperti ini, yaitu Mingli Wangcheng melancarkan serangan ke Yao Huangcheng. Perang, adegan seperti ini hanya akan muncul dalam perang antara dua kota. Jiyun, segera jatuhkan pesawatnya. Chen Ping memerintahkan Jiyun. Jiyun mengangguk, dan melihat pesawat itu jatuh menuju alun-alun kota Kekaisaran Iblis. Di kota Kekaisaran Iblis, banyak orang yang belum pernah melihat pesawat udara sebelumnya, jadi mereka semua berkumpul. Melihat ini, Yihe membawa Yixia dan segera lari ke tembok kota. Melihat Chen Ping keluar dari pesawat, mata Yihe penuh kegembiraan dan berkata, Tuan Chen, sungguh senang sekali kamu kembali. Yixia memandang Chen Ping, dan terlihat sangat aneh, karena dia menemukan bahwa nafas Chen Ping telah banyak berubah. Apa yang terjadi? Chen Ping bertanya pada Yihe. Tuan Chen, mari kita bicarakan hal ini di istana. Setelah Yihe selesai berbicara, dia memerintahkan Yixia untuk mengirim seseorang untuk mengurus pesawat itu. Setelah memasuki istana, Liu Ruyan, Yu Jiameng, tetua ketiga dan yang lainnya juga mendengar bahwa Chen Ping telah kembali. Mereka di sini, setelah berbasa-basi sebentar, Yihe berkata kepada Chen Ping, Tuan, Demon Imperial City melancarkan serangan, meski hanya serangan tentatif, tapi kami juga menderita banyak kerugian. Serigala Lang Feng semuanya terbunuh dalam pertempuran. Ngomong-ngomong, wajah Yihe penuh kesedihan. Ketika Chen Ping mendengar bahwa Lang Feng telah meninggal, dia hanya bisa mengerutkan kening, dan matanya bersinar dengan niat membunuh. Dengan kekuatan Yao Huangcheng, bisakah ia menahan serangan Mingli Wangcheng? Chen Ping bertanya. Yihe menggelengkan kepalanya. Pada saat Hu Ben menduduki posisi Kaisar Iblis, banyak orang terbunuh di kota Kekaisaran Iblis, dan banyak orang melarikan diri, yang sangat mengurangi kekuatan kota Kekaisaran Iblis. Hampir tidak mungkin untuk memblokir serangan kota Raja Mingli, kecuali ada bala bantuan yang membantu. Tetapi di dunia surga dan bumi, tidak ada yang bisa membantu, tapi saya telah meminta Nona Huo Feng untuk memberitahunya. Dia berada di kota Raja, selama orang-orang ini bersedia mengirim pasukan, maka Raja Li pasti akan mundur. Dia memberitahu Chen Ping tentang rencananya. Meskipun rencana ini bagus, Chen Ping masih melihat risikonya. Jika kota kekaisaran lainnya datang dan langsung menelan Yihe dan mengikuti Raja Li, maka keduanya akan berada dalam bahaya. Alasan mengapa 3 penguasa dan 4 raja saat ini menjaga keseimbangan dan tidak ada yang berani menyerang kota Yao Huang dan Mingli Wangcheng adalah karena jaraknya yang jauh, dan kota Yao Huang dan Mingli Wangcheng berada dalam posisi kooperatif, akan bergegas membantu. Jadi kota kekaisaran atau kota kerajaan lain tidak cukup yakin untuk menangani keduanya secara bersamaan. Tapi sekarang kota Raja Mingli dan kota Yao Huang menjadi bermusuhan,
orang lain dapat memanfaatkannya dan mencaplok kota Yao Huang dan kota Raja Mingli satu persatu. Dan ada kemungkinan lain, yaitu merekrut orang dari Wang Cheng lain. Mungkin mereka akan bersatu dengan Mingli Wang Cheng, menelan Yao Huang Cheng bersama, dan berbagi rampasan bersama. Ini juga sesuatu yang bisa terjadi. Jadi kita harus waspada. Yi He juga mengetahui pro dan kontra dari hal ini. Tetapi selain metode ini, dia benar-benar tidak dapat menemukan pembantu lain. Terima kasih telah menonton video ini. Jika Anda menyukai videonya, silahkan like dan share. Jika ada kritik dan saran, silahkan tuliskan di kolom komentar. Wassalamualaikum.